Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Nurul Farida Ramadhani dari kelas 2A Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Riau Kepulauan. Oke, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang korupsi. Udah gak asing lagi ya terdengar di telinga teman-teman tentang korupsi. Banyak tersebar di sosial media maupun disiarkan dalam berita-berita tentang korupsi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberitahu dulu nih pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Haryatmoko. Beliau mengatakan bahwa korupsi adalah suatu upaya menggunakan kemampuan campur tangan dengan posisi untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, maupun pengaruh dan kekayaan untuk kepentingan pribadi ataupun individu ya. Nah, yang kedua itu ada menurut Gunnar Myrdal. Beliau mengatakan bahwa korupsi itu suatu masalah dalam pemerintah karena kebiasaan melakukan penyuapan ataupun ketidakjujuran untuk membuka jalan bagi para korupsi. Itu menurut para ahli nih. Dan saya simpulkan, menurut saya pribadi, korupsi adalah perbuatan yang bisa dikatakan perbuatan buruk ya. Perbuatan buruk melawan hukum dengan kemampuan ataupun dengan maksud memperkaya diri sendiri. Nah, yang dapat merugikan pemerintah maupun perekonomian negara ataupun disebut dengan keuangan. Nah, perilaku korupsi ini merupakan tindakan yang sangat-sangat merugikan negara ya teman-teman. Apalagi di keuangan. Nah, adapun dampak dari korupsi yang dapat kita lihat dan kita rasakan di hidup kita sehari-hari itu, salah satunya itu ada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang pastinya ya karena adanya terjadinya korupsi, jadi pertumbuhan ekonomi negara ini jadi lambat. Karena kita tidak berada di lama menuju di negara lain. Terus juga ada terjadinya ketimpangan pendapatan, di mana orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin itu semakin miskin. Nah, salah satunya juga ada di situ dampaknya yaitu korupsi itu dapat menurunkan kebahagiaan masyarakat karena mereka merasa semakin miskin, maka mereka semakin bisa dikatakan kurang bahagia, walaupun bahagia itu tidak dilihat dari harta. Oke, teman-teman harus tahu nih, ada beberapa kebiasaan ataupun aktivitas yang sering kita lakukan tanpa kita sadari itu merupakan bagian dari perilaku korupsi. Sebenarnya bukan hanya pejabat aja yang bisa melakukan korupsi ya, bahkan masyarakat umum seperti kita juga bisa melakukan korupsi. Nah, aku bakal sebut di sini ya, suka terlambat. Nah, di mana teman-teman itu ketika contoh nih masuk sekolah jam 7, tapi teman-teman datangnya jam setengah 8. Itu kan udah lambat 30 menit. 30 menit itu masuk dari bagian korupsi, tapi telah memakan waktu yang seharusnya udah masuk sekolah tapi malah masih bersantai-santai sebelum prepare ke sekolah. Kemudian ini ada hal yang bisa dikatakan ini sering terjadi di dalam lingkungan kita ya. Itu ada suap, menyuap seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya nih, kita ingin ujian, kemudian kita membutuhkan jawaban ataupun bocoran soal dari teman kita di kelas sebelah. Nah, maka kita akan membayar mereka dengan nominal yang kemungkinan dibutuhkan sama orang tersebut, dan kita pun mendapatkan bocoran soal ujian tersebut. Nah, itu termasuk kategori korupsi. Oke, mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.